seperti ini. Jadi ini saya sebenarnya dari tadi pagi saya sudah coba mengerjakan, cuma tadi kepotong ada yang harus didiskusikan dengan Pak Yogi, jadinya belum selesai. Sehingga sebentar. Modelnya nanti saya masih bikin sekitar 50-an tipe ininya ya, tipe perumahannya. Jadi nanti tiap anak akan punya peta perumahan sendiri-sendiri. Jadi ini drainase perumahan. Ini contohnya ada misalkan peta 2, ada. Jadi nanti anak yang dapat peta 2 itu mengerjakannya di peta 2 ini boleh digambar ulang di AutoCAD untuk memudahkan perhitungan ini ya. Untuk peta yang sudah ada sudah ada skalanya boleh diadopt skalanya, tapi kalau misalkan nggak ada, kesepakatannya adalah lebar rumah terkecil itu lebar rumah ya. Jadi lebar rumah itu contohnya itu seperti ini. Lebar rumah. Ini kan kalau lebar itu yang ini ya, yang warna orange, tapi kalau panjang itu yang warna biru. Nah, bisa dipakai lebar rumah terkecil 10 meter. Jadi kalian bisa menggunakan skala garis. Kalau segini 10 meter berarti panjangnya berapa gitu. Misalkan jadi 16 atau 18 itu disesuaikan, nanti bisa kalian buat di AutoCAD dan dihitung ulang ya. Jelas di sini? Jelas, Bu. Oke. Jadi untuk beberapa peta memang nggak ada skalanya, silahkan seperti itu. Nah, ini contohnya misalkan yang dapat apa? Yang dapat peta nomor 2, nah ini ada beberapa outlet. Ada 6 outlet, A, B, C, D, E, F. Nah, masing-masing nanti punya outlet sendiri-sendiri. Jadi, walaupun petanya sama, kalian punya outlet sendiri-sendiri. Kalau outletnya di F, berarti nanti bikin salurannya ke arah F ya. Jadi, penamaan saluran, tersier, sekundernya, itu ke sana. Kalau ke arah C, berarti di situ. Jadi, punya outlet sendiri-sendiri. Jelas yang ini? Belum jelas, Bu. Boleh diulangi, Bu. Misalkan pada peta 2, ya. Pada peta 2 ini ada peta 2 ini contohnya ada 6 outlet. Yang warna biru-biru ini yang bundar-bundar itu adalah outletnya. A, B, C, D, E, F. Misalkan nih Mas Ahmad Fahmi ya. Mas Ahmad Fahmi ini dapat peta 2 outlet B misalkan ya. Outlet B saya tulis. Outlet B ini. Berarti Mas Fahmi ini nanti bikinnya nggak usah memperhatikan outlet lain, jadi dasmu itu, nah outletnya di B. Jadi kalau kamu mau bikin saluran, misalkan berarti primernya itu mengarah ke sini ya. Terus misalkan sekundernya di sini, sekunder lagi di sini, atau di sini sekundernya. Nah silahkan disesuaikan ya dengan tugas perancangan bangunan keairan drainase ini. Saya tidak mematok elevasi, jadi elevasi bisa kalian sesuaikan sendiri asalkan logis ya. Jadi kamu bisa mengasumsikan sendiri supaya lebih mudah. Kalau nanti saya tentukan elevasinya, selain itu tambah rumit,
nanti juga akan susah merencanakan arah alirannya. Jadi diberi kebebasan untuk menentukan elevasinya. Jadi anggapannya kamu sebagai pengembang punya lahan dengan site plan seperti itu, dengan keleluasaan untuk mengatur elevasi di situ. Jadi terserah kamu mau seperti apa. Tapi nanti kalau misalkan di kenyataannya, kalau kalian jadi pengembang perencana, tetap harus memperhatikan elevasi di lokasinya ya, di lapangannya seperti apa. Tuh, jelas di sini? Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini contoh peta yang mungkin satu peta ini terdiri dari satu das ya. Jadi kalau kayak ini nih satu das yang besar dari FPUGM selama tetap di acara monitoring dan evaluasi universitas. Nah, kemudian nih contoh ada mungkin yang akan dapat peta 5. Nah, di peta 5 ini ada das warna merah, warna hijau, dan warna biru. Ada masing-masing punya outlet, misalkan warna biru. Berarti yang kamu kerjakan cuma yang warna biru toh. Yang warna merah dan warna hijau dianggap tidak ada. Terus warna biru nanti ada outlet A dan outlet B. Jadi misalkan Mas siapa nih? Mas Andreas dapat das warna peta nomor 5 outlet warna biru. Peta 5 outlet das warna biru outlet A, berarti yang dikerjakan nanti adalah peta biru ini dengan outletnya di A. Tapi beda lagi, misalkan Mas Wideta dapat peta hijau dengan outlet C. Nah, berarti yang dikerjakan hanya peta hijau saja, peta 5 dengan das hijau saja, dan outletnya di C. Apa cukup jelas? Jadi nanti ada beberapa peta yang seperti itu. Jadi ini ada 4 das. Jadi ada orange, merah, hijau, biru. Jadi tiap anak itu beda-beda petanya ya. Kalian boleh misalnya kerja kelompok mengerjakan bersama, tapi pasti punya dasar pengerjaannya beda karena petanya beda dan outletnya beda. Jadi modelnya nanti akan seperti itu. Nah, ini saya cuma masih bikin, belum selesai. Jadi insya Allah hari ini akan saya share kalau sudah selesai untuk tugasnya. Kira-kira jelas begitu? Ada yang ditanyakan? Untuk lebar jalannya juga boleh diasumsi, Bu, ya? Ya, dari lebar apa namanya ya? Lebar rumah terkecilnya 10, berarti jalannya bisa dilihat dari situ. Baik, Bu, terima kasih. Jadi kamu setiap peta ini kebanyakan memang nggak ada skalanya ya. Jadi misalkan ini peta 4, kamu cek di situ kalau dilihat lebar rumahnya terkecil ya. Mana rumah terkecilnya? Misalkan rumah terkecilnya ini, blok ini ya. Cek. Blok ini yang rumahnya terkecil kayaknya. Nah, dia aja 10. Anggapannya ini di 10 meter. Berarti paling enggak kalau ini sama dengan jalannya, ya jalannya 10 meter. Atau nanti kalau kamu bikin di AutoCAD ulang, bisa ini sih, bisa jelas berapanya gitu ya. Di overlay, terus digambar ulang. Jelas sampai di sini? Jadi nanti minggu depan progres pertama adalah bikin skema jaringan. Skema jaringan dan kalau bisa sudah sampai perhitungan A, perhitungan C, ya. Penamaan saluran, kalau skemanya udah benar kayak gitu, progres pertamanya itu. Nah, jadi kalau bisa tiap minggu saya kasih
target progres itu dikerjakan. Sewaktu-waktu saya akan panggil kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan, ya harus disiapkan. Ketika tidak bisa melakukan itu, berarti ada pengurangan nilai di situ. Tapi kalau bisa mempresentasikan, akan saya kasih nilai plus. Penilaian total tetap pada hasil akhir dari pekerjaan ya. Dan apapun hasilnya itu dikerjakan sendiri, jangan sampai saya akan tahu, insya Allah saya akan tahu dan saya akan periksa semua pekerjaannya. Ketika saya menemukan itu ada kejanggalan, ya beda dengan soalnya atau yang cuma mengumpulkan cover saja dan lain sebagainya, saya akan istilahnya praktis lah. Jadi saya santai, tapi mohon dipahami pakem-pakemnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, ketika tuh asistensi ini sebisa mungkin kalian perhatikan ya, misalkan kalau ada temannya yang sedang mempresentasikan, kalau misalkan itu sama dengan tugas kalian, mesti cara pengerjaannya sama nih dengan saya gitu. Dibilang Budana salah, berarti ya kalian harus bisa menilai pekerjaan kalian itu salah. Tapi kalau saya bilang itu sudah benar, nah berarti berarti benar. Jadi mohon bisa lihat sendiri. Terus untuk pertanyaan juga begitu. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan, tapi istilahnya tidak sampai detail. Saya akan menjelaskan dari dasarnya ya, kalau bisa. Jadi bisa dilihat dari nanti kuliah di kuliah irigasi dan drainase, bisa juga literatur lainnya. Jadi kamu belajar dari buku atau dari misalnya PKP, kriteria perencanaan, itu bisa diadop di situ. Jadi memang kalau model perancangan asistensi itu seperti itu. Kalau mungkin di tugas lain itu akan berhadapan dengan dosen asistensinya sendiri-sendiri. Jadi per 10 anak akan hadir, dan itu kalau di PBK ini tidak begitu ya. Jadi lebih klasikal kelasnya. Jelas di sini atau masih bingung? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Danu tanya, silahkan. Tadi kan asistensinya kan berpresentasi waktu pertemuan Ibu. Nah, apakah boleh bertanya-tanya atau asistensi di luar jam perkuliahan Ibu? Ketika saya longgar dan ini silahkan. Misalkan mau kita mau kuliah asistensinya hari Jumat gitu, terus sambil mengerjakan misalkan menemui kesulitan, boleh di selang itu sebelum itu bertanya ke saya ketika mungkin saya lagi longgar ya. Di kuliah irigasi drainase itu monggo silahkan ditanyakan. Kalau belum jelas kan kuliah irigasi itu sekitar Senin Selasa gitu ya. Nah itu monggo kalau ada yang tidak jelas ditanyakan, kan waktunya lebih banyak gitu. Tapi kalau saya mau di progres yang asistensi itu harus ada yang presentasi. Sampai tidak ada yang presentasi ya tidak ada asistensi hal itu. Karena modelnya ada yang presentasi akan saya komentarin. Jelas? Misal tanya tentang perhitungan atau sketsanya pada
mata kuliah irigasi atau drainase nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Baik, Bu, Monggo terima kasih. kalau ke saya ya, misalkan kalau yang dapatnya Bu Aritonang ya jangan tanya ke beliau, tanya ke saya aja. Ada lagi yang ditanyakan? Ini nanti pembimbingnya beda-beda atau Ibu Dana ya, Bu? Pembimbingnya itu, jadi kan ini cuma ada 2 dosen. Yang drainase saya yang akan menilai, yang irigasi Bu Talita yang akan menilai. Tapi ketika asistensi bisa dua-duanya hadir, atau misalkan kalau saya misalkan berhalangan Bu Talita yang hadir. Kalau di tugas lain tulis tangan, ya. Kalau saya nggak tulis tangan. Mana ada yang perlu didiskusikan lagi? Ibu, saya mau bertanya mengenai absenan ini gimana ya, Bu? Soalnya kan banyak. Kalau yang minggu ini nggak apa-apa, terserah. Kalau yang hari ini kan cuma penjelasan soal ya, jadi ini nanti juga silahkan yang tidak bisa join silahkan dilihat rekodnya. Kalau ada yang belum jelas nanti saya buka di grup. Jadi di grup itu kan semuanya hadir ya, maksudnya semua yang ambil PBK di grup. Jadi monggo di grup itu tidak harus PJ yang ngomong, jadi semua yang punya kesulitan itu bisa ditanyakan di situ. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk berikutnya, karena saya juga keterbatasan juga, karena saya cuma bisa langganan yang 100 peserta, jadi mohon kalau berikutnya yang rumahnya deket atau pada lokasi yang sama silahkan join bersama, gitu ya. Baik, Bu. Nah, baik Ibu, makasih. seperti biasa absen saya tidak akan terlalu detail mengurusi absen ya, tapi ketika saya panggil tidak ada, berarti sudah saya anggap dia tidak hadir. Untuk yang pertama ini saya anggap kalian hadir semua karena ini masih penjelasan. Kita, Bu. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Ya, Mbak Farida. Udah. Berarti nanti gambarnya itu kita plot di AutoCAD, habis itu karena nggak tulis tangan jadi di perhitungannya di Word gitu ya, Bu? Iya, semua. Kalau kamu mau ngitung di Excel, monggo. Kalau yang ke saya PDF.
dalam bentuk laporan ya, istilahnya kalau kamu ngitungnya masih pakai Excel ya jangan sampai Excel dikumpulin ya, itu kan bukan kalau cuma tabel-tabel doang tidak ada contoh perhitungan dan lain sebagainya kan bukan bentuk laporan. Wah, iya Bu, terima kasih Bu. Jadi saya tidak tulis tangan, jadi silahkan dikerjakan menggunakan Excel, menggunakan Word, menggunakan AutoCAD. Nah, ketika progres mau misalkan ketika harus menyampaikan progresnya, presentasinya, ya itu harus dibuka. Kalau mau buka lewat AutoCAD, ya harus siap buka lewat AutoCAD. Kalau mau buka lewat Excel, silahkan dibuka lewat Excel. Nah, ini contoh apa ya istilahnya, perancangan ini tugas mandiri kalian. Jadi saya tidak akan misalkan ya saya kasih target, tapi masing-masing pribadi sendiri yang harus bisa memasang target itu dikerjakan sesuai dengan targetnya gitu. Saya kalau misalkan mau istilahnya mau malesnya, ya wes nggak usah, pokoknya kan cuma dilihat di akhir gitu ya. Tapi bukan itu gitu, maksudnya kalau kamu setiap target tidak kamu kerjakan nanti akan jadi bendol ke belakang, jadi istilahnya PR-mu bakal lebih banyak. Kalau minggu depan targetnya ini dikerjakan selesai, berarti tidak akan istilahnya tugasnya tidak akan menumpuk sehingga nanti akan selesai tepat waktu. Tapi kalau nungguin temennya, nggak usah ngerjain, nungguin benernya gimana, nggak mencoba, ya tadi akan jatuhnya begitu, akan mendol di belakang. Terus kalau misalkan karena ini tugasnya itu runtut ya, kalau kamu di depan itu sudah salah, nah bisa runtut ke belakang juga salahnya. Jadi kalau bisa segera diperbaiki untuk bisa mengerjakan berikutnya. Izin bertanya Bu. Untuk format penyusunan laporan itu apakah ada formatnya nggak Bu? Biasa ya ada. Yang penting tersusun aja lah. Maksudnya bagus ada yang ada teorinya, tapi kalau nggak ada ya udah sesuai yang kamu kerjain, kamu laporkan aja, itu sudah bagus. Tidak ada format khusus lah istilahnya. Jadi di pakem di tugasnya tadi kan sudah ada tuh, paling enggak yang satu tuh muncul apa perhitungan apa, ya selayaknya misalkan bab 1 berarti itu, bab 2 analisa hidrologi, bab 3 analisa hidrolika, bab 4 gambar, kayak gitu aja sesuai sama tugasnya. Kalau mau nambahin landasan teorinya tiap bab juga monggo silahkan, tapi kalau misalkan enggak ya silahkan. Yang penting apa yang kamu kerjakan bisa dibaca oleh orang lain yang tidak mengerjakan itu. Ini latihan sambil menulis laporan. Gak tahu kalau yang di tugas perancangan lain. Ada yang perlu didiskusikan lagi dan ditanyakan lagi? Belum Bu. Oke, ini sambil dicek ya, yang belum ada namanya, coba disampaikan ke saya. ...2020A ada 15 anak. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Coba dicek masing-masing sudah ada apa belum, atau nanti saya ini ya.
Karena biasanya ada yang kemarin kalau nggak salah. Nah itu BI ada yang baru pemprogram atau sudah dihilangkan. Ini yang 2022A. Sudah ada belum namanya 2022B. (2022C). Oke, itu paling. Nah, saya minta maaf, jadi mungkin baru nanti sore insya Allah baru saya share totalnya ya, karena ini masih separuh jalan saya bikin graphsnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Mas Fajar. Ibu, apakah nanti buat list penamaan pembagian tugasnya tadi itu dikirim lagi ya Bu? Soalnya tadi waktu di cross check itu kayak namanya nggak ada. Nanti saya kirim kalau Muhammad Fajar 79. Ada ini. Ada Mas. Oh, mungkin saya lihat Bu. Mohon maaf Bu, terima kasih. Cek kan? Iya Bu, kelas C. Recording stopped. Recording in progress. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan saya akhirin ya. Jadi itu kiranya satu depan perancangan bangunan Kairan. Nah, sebenarnya saya ajak Bu Talita hari ini, tapi beliau sedang sakit sehingga cukup saya yang hadir. Nanti ini rekor akan saya share di Recording stopped. Recording in progress. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat WA Group. Oke, semuanya saya akhiri dulu. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Recording stopped.